Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Febra Kintara dengan NIM 123703002. Di sini saya akan menjelaskan tugas keempat dari elektronika dasar, yaitu menganalisis rangkaian DC dengan 3 metode. Yang pertama hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, yang kedua metode Thevenin, yang ketiga metode Norton. Dan nanti diakhiri dengan pembuktian rangkaian menggunakan LTS PIS. Nah baik, jadi yang pertama ini ada analisis rangkaian DC menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah ini rangkaiannya terdiri dari 3 resistor dan 2 baterai. Yang satu baterainya 10 volt, yang satu 20 volt. Resistor yang pertama ini arusnya 2 ohm dan yang kedua 2 ohm, yang ke satu ini 1 ohm. Nah soalnya itu tentukan arus dan tegangan pada R sama dengan 1 ohm. Jadi yang pertama kita harus mensubstitusikan dulu ke hukum Kirchhoff yang pertama, di mana rumusnya itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk itu ada I1 dan I2, dan sigma keluarnya itu ada di I3. Nah ini kita mendapatkan persamaan pertama. Lanjut kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Untuk loop yang pertama, loop pertama ini arahnya searah dengan jarum jam. Nah dengan rumus sigma V sama dengan 0, sigma V nya ini sigma B plus sigma IR sama dengan 0. Nah karena ini searah jarum jam, jadinya ini ke sini dulu bertemu dengan kutub negatif dari baterai, makanya di sini negatif 10 ditambah ke sini ketemu dengan I1 yang beresistor 2. Makanya di sini tulis I kali 2 ditambah, langsung dia masuk ke sini bertemu dengan I3 yang nilainya itu 1 ohm. Nah di sini I3 1 sama dengan 0. Lalu kita hitung I1 kali 2 2I tambah I3 kali 1 I3 sama dengan 10, yang ini pindah ruas ke sini. Nah terus 2I plus I3 nya tadi kita ketahui bahwa I3 sama dengan I1 plus I2. Kita substitusikan ke sini. I1 plus I2 sama dengan 10. Nah di sini kita uraikan 2I tambah I sama dengan 3I ditambah I2 sama dengan 10. Nah ini kita sudah mendapatkan dua persamaan. Lanjut untuk loop yang kedua, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana sigma V sama dengan 0, sigma B plus sigma IR sama dengan 0. Nah untuk loop yang kedua ini arahnya berbanding terbalik dengan arah jam gitu. Tapi tetap yang pertama ketemu di sini yaitu kutub negatif dari baterai. Maka di sini ditulis negatif 20 plus terus kita ketemu di sini 2 dengan resistor 2 dengan nilai 2, dan juga I3 di sini dengan nilainya 1 ohm. Langsung kita substitusikan ke sini. Seperti tadi kita ketahui bahwa I3 nya itu I1 plus I2, ini sama dengan 20, pindah ruas, maka 3I2 tambah I3 sama dengan 20. Kita sudah mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah setelah itu kita mau mencari masing-masing nilai dari I nya ini. Substitusikan persamaan 2 dan 3, kita substitusikan gitu. Nah di sini kita mau mencari I2 terlebih dahulu, makanya kita harus menyamakan I1 nya. Maka yang di sini dikali 3, yang di sini tetap dikali 1. Kalau sudah begini dikurang. Kalau akhirnya begini, I2 sama dengan 50/8 atau diperkecil dengan dibagi 2 gitu, jadi 25/4 ampere. Jadi I2 nya memiliki nilai 25/4 ampere. Lanjut kita akan mencari I3 dengan substitusi I2 yang sudah kita ketahui tadi ke salah satu persamaan 2 atau 3, tapi kita memilih yang ke persamaan ketiga, dimana I1 tambah 3 I2 sama dengan 20. Nah kita substitusikan I2 nya, lalu didapatkan hasil segini 5/4 ampere. Nah sekarang kita mencari I3 sesuai dengan persamaan 1, dimana I3 sama dengan I1 plus I2. Tadi kita sudah mendapatkan I1 dan I2, maka hasilnya segini atau bisa diperkecil jadi 15/2 ampere. Nah setelah itu kita balik ke pertanyaan, yaitu menentukan I dan V pada 1 ohm.
Nah, I pada 1 ohm itu sama dengan I3, karena tadi I3 itu nilainya 1 ohm, jadi sama dengan 15/2 ampere. Nah, sedangkan pada V 1 ohm sama dengan I kali R, di mana I-nya yang ini 15/2 kali R, R-nya itu kan 1 ohm, sama dengan 15/2 volt. Selanjutnya menggunakan metode teorema Thevenin, di mana untuk menyelesaikan persoalan dengan metode ini tuh kita ada tahap-tahap penyelesaian. Yang pertama itu angkat objek yang akan ditinjau, kemudian tentukan tegangan pada titik objek tersebut. Nah, jadi kan yang akan kita tinjau ini titik ini ya, I3-nya yang akan dicarinya. Maka kita hilangkan yang ini menjadi begini, dikasih titik A, dikasih titik B. Lalu kemudian tentukan tegangan pada titik objek. Nah, kita sama pakai rumus hukum Kirchhoff 2 tadi, di mana sigma V sama dengan 0, sigma E sama dengan sigma E plus sigma IR sama dengan 0, di mana sigma E-nya ini masuk ke sini searah berbanding terbalik dengan arah jam, di mana ketemu terlebih dahulu kutub negatif dari 20 volt. Jadi di sini negatif 20 ditambah masuk ke sini itu ada 10 ditambah I dan sama dengan 0, I-nya itu 10/4 sama dengan 5/2 ampere, atau ini tuh bisa disebut dengan I Thevenin. Lalu menentukan tegangan. Nah, menentukan tegangan itu ada bisa dengan dua cara, bisa dari B ke A atau dari A ke B. Nah, kita mencoba dengan dari A ke B, dari sini ke sini, dimana VAB sama dengan sigma E min sigma IR. Jadi kan kalau dari sini ke sini tuh bertemu dengan kutub positif dari baterai, maka 20 dikurangin, tadi kita ketahuin kalau I-nya 5/2, dikurang 5/2 dengan resistor ini 2, makanya kita bisa dicoret, akhirnya jadi 15 volt, atau ini bisa disebut dengan tegangan dari Thevenin. Nah, tahap yang kedua itu kita jika terdapat sumber tegangan, maka short circuit sumber tegangan tersebut, dan jika terdapat sumber arus, maka open circuit arus tersebut. Tentukan hambatan atau resultan dan penggantinya atau ekivalen. Nah, jadi di sini kita menggambar ulang rangkaiannya dengan menghilangkan baterainya itu, jadi kayak rangkaian yang ada resistornya aja. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Karena ini termasuk rangkaian seri, jadi menghitung RA ke B-nya itu 1/RAB sama dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Jadi RAB-nya sama dengan 1 ohm, atau RAB ini juga bisa disebut dengan R Thevenin. Nah, yang ketiga, buat rangkaian ekivalen Thevenin dari susunan seri. Nah, ini setelah dibuat seperti ini, dan ini tuh termasuk rangkaian ekivalennya. Nah, kita sudah ketahui bahwa V Thevenin sama dengan 15 ohm, R Thevenin sama dengan 1 ohm, maka kita perlu mencari I-nya dulu. I itu sama dengan V Thevenin per R Thevenin tambah R objeknya gitu. Nah, ini 15 RAB ini 15 per R Thevenin kita ketahui 1, RAB-nya juga tadi kita ketahui 1, jadi 15 per 1 tambah 1 sama dengan 15/2, atau IAB-nya sama dengan 15/2 ampere. Nah, V objek kita sekarang cari yang mau objek yang tadi kita hapus itu. V objek sama dengan I objek kali R objek, dimana I objeknya tadi kita ketahui 15/2, R objeknya juga kita ketahui 1. Maka 15/2 kali 1 sama dengan 15/2 volt. Ini sudah kita ketahui, sama seperti jawaban yang hukum kovalen. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan metode Norton, di mana metode Norton ini sama saja tahap penyelesaiannya dengan metode Thevenin tadi. Cuman perbedaannya itu ada di langkah yang kedua. Kalau di Thevenin ini disuruh menggambarkan atau menggunakan seri gitu, susunan seri. Kalau misalnya di Norton ini menggunakan susunan paralel. Nah, jadi
di sebelumnya kita sudah ketahui bahwa I Theveninnya itu 5/2 ampere, V Theveninnya sama dengan 15 volt. Nah, kita lanjut gambar rangkaian dari ini tapi dalam berbentuk paralel. Nah, di sini kita menghitung R ekuivalen dari Norton, di mana R Thevenin dikali R objek per R Thevenin ditambah R objek. R Theveninnya 1 dikali R objeknya 1 per R Theveninnya 1 plus R objeknya 1 sama dengan 1/2. Nah, kita menghitung I dari I Nortonnya, di mana rumusnya V Thevenin per R Thevenin sama dengan 15/1 sama dengan 15. Nah, lanjut kita mencari objek. Dengan rumusnya ini, kita diketahui bahwa jadi 1/2 kali 15 sama dengan 15/2 ampere. Nah, untuk V objeknya, I objek kali R objek sama dengan I objek yang ini 15/2 kali 1 sama dengan 15/2 volt. Ini pada metode Norton dan ini pada Thevenin, dan juga sama jawabannya seperti pada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Baik, jadi di sini rangkaiannya terdiri dari 2 baterai, yang satu berukuran 10 volt, yang satu berukuran 20 volt, dengan 3 resistor. Resistor pertama bernilai 1 ohm, yang resistor kedua dan ketiga bernilai 2 ohm. Langsung kita running saja. Nah, lanjut kita reference di sini, dan di ujung tegangan R3 ini. Nah, didapatkan hasil minus di sini negatif 12,5 volt. Kenapa koma? Karena kita menyimpan referensinya ini di bawah arus itu. Kalau kita menyimpan referensinya di sini, lanjut kita simpan di salah satu ujungnya, maka hasilnya akan positif 12,5. Nah, lanjut kita akan mencari tegangannya. Akan kita mencari arus di R3 ini, didapatkan hasil 6,25, sama seperti tadi kita sudah menghitung pada 3 metode, ada hukum Kirchhoff, Thevenin dan juga Norton. Hasilnya yaitu 6,25 atau 15,2, dan sedangkan V nya ada di 12,5 sesuai dengan perhitungan yang sudah tadi kita hitung.